Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Freddy Widiarista. Kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Pancasila and Civic Education for Primary. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik terkait dengan the scope and competency of PPKN pada kurikulum 2013. Setelah kalian menonton video ini, berikut adalah link objektifnya. Baik, yang pertama adalah terkait dengan ruang lingkup materi PPKN di sekolah dasar. Berdasarkan Permendiknas nomor 21 tahun 2016 terkait dengan standar isi, maka di situ memuat 4 pilar kebangsaan yang dijadikan substansi dari materi PPKN di sekolah dasar. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat adalah NKRI. Nah, adapun pilar yang pertama, Pancasila, ini merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan sejak dini. Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia, falsafah dalam berpandangan, ataupun dalam berkehidupan sehari-hari. Karena di dalam sila-sila Pancasila, ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Sehingga hal ini penting untuk diajarkan pada materi PPKN di sekolah dasar. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan pilar kedua yang tidak kalah penting, karena di dalam undang-undang itu memuat terkait dengan bagaimana kita berperilaku, bagaimana bertindak sebagai warga negara untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik di Indonesia. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, namun keberagaman itu tidak membuat Indonesia menjadi negara yang akan terpecah belah, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu jua, ini harus terus digaungkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membangun kebersamaan dalam keberagaman untuk persatuan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pilar NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk sistem pemerintahan yang benar-benar sudah final dan harus kita jaga untuk generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab mengubah sistem pemerintahan di Indonesia. Baik, topik yang kedua adalah terkait dengan kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Adapun yang kelas rendah, yaitu adalah menunjukkan sikap positif, memahami, menceritakan arti gambar lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian yang untuk kelas tinggi, menghayati, bersikap, menganalisis, dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pilar yang pertama, Pancasila. Adapun pilar yang kedua, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945, untuk kelas rendah, yaitu adalah menghargai, melaksanakan kewajiban, dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Adapun untuk kelas tinggi, yaitu menghargai, melaksanakan, dan menyajikan pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk pilar yang ketiga, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika untuk kelas rendah, mensyukuri, memahami, dan menceritakan makna kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Adapun untuk kelas tinggi yaitu mensyukuri, bersikap toleran, dan melaksanakan tanggung jawab terkait dengan keberagaman dan ekonomi di masyarakat. Adapun pilar terakhir yaitu adalah NKRI. Untuk kelas rendah yaitu adalah menerima, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Adapun untuk kelas rendah yaitu adalah meyakini, mendukung, menelaah, dan mendemonstrasikan dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kontekstualisasi pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Di sini ada tiga hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah visi dari PPKN itu sendiri, yaitu adalah diharapkan mata pelajaran PPKN ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terhadap peserta didik untuk melestarikan budaya lokal atau kearifan lokal. Kemudian, target yang kedua ataupun hal yang kedua adalah target agar peserta didik mengenal dan mencintai lingkungan dan sosial sekitarnya. Jadi dia lebih mencintai hal-hal yang bersifat lokal serta mengenal lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga adalah passion, sehingga setelah vision target ini terpenuhi, maka passion ini juga bisa terpenuhi, sehingga peserta didik memiliki wawasan global sebagai generasi bangsa Indonesia yang tangguh dan berbudaya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Namun, ini ada beberapa kuis, silakan untuk dikerjakan dahulu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.